Ya, pemirsa, bursa saham Wall Street melanjutkan pelemahan pada akhir pekan lalu dan hal ini seiring dengan kekhawatiran kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Ya, imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun turun 10 basis poin ke kisaran 1,42% pada Jumat pekan lalu. Yield tersebut sempat menyentuh level tertinggi 1,6% pada Kamis sebelumnya. Level yield awalnya turun setelah rilis data inflasi, namun demikian kembali lagi naik lebih tinggi memicu penurunan intraday dari indeks utama di Wall Street. Ya, indeks Dow Jones Industrial Average tumbang 1,5% ke level 30.932, hanya Nasdaq saja yang mengalami penguatan tipis. Ya, Nasdaq menguat seiring dengan rebound saham-saham teknologi papan atas pasca dilanda aksi jual masif pada sesi sebelumnya. Ya, harga saham Microsoft kemudian Amazon masing-masing naik lebih dari 1%. Dan pelemahan di pasar terjadi bahkan setelah indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi menunjukkan inflasi yang terkendali di bulan Januari naik 0,3% untuk bulan tersebut atau sedikit di atas ekspektasi 0,2%. Ya, suku bunga 10 tahun naik lebih dari 50 basis poin sejak awal tahun, di mana ekonom dan manajer investasi mengatakan pasar obligasi bereaksi terhadap prospek ekonomi positif karena vaksin diluncurkan dan perakiraan dari PDB yang mengalami pembaikan, yang seharusnya menguntungkan bagi kinerja emiten. Namun demikian, langkah itu juga bisa menandakan bahwa inflasi yang lebih cepat dari perkiraan. Ya, pemirsa, kita lihat sektor energi memimpin tertinggi sejauh ini di tengah ekspektasi bahwa konsumen di seluruh dunia akan segera mengambil alih kemudian terbang sebelum pandemi COVID-19. Sektor keuangan juga mengalami lonjakan 11% di bulan Februari, diuntungkan dari kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Ya, langsung saja kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan bursa Wall Street. Ya, Dow Jones kita lihat melemah 1,5% di level 30.932. Kemudian S&P 500 turun 0,5% di level 3.811. Kemudian Nasdaq saja yang naik 0,6% menuju level 13.192.